Oke, selamat datang lagi. Hari ini kita mau kupas tuntas cerita yang luar biasa banget ya, tentang bangkit dari kehilangan yang sangat mendalam. Iya, Ini dari obrolan Nicole Alvan di podcast Jay Shetty soal pengalaman tragisnya dan buku barunya. betul. Sumber kita memang percakapan Nikun itu. Dan yang mau kita gali bareng ini bukan cuma ceritanya aja ya, tapi lebih ke gimana sih caranya seseorang itu bisa, ya ampun, lewatin duka sedalam itu, bahkan sampai nemu kekuatan lagi. Pelajaran apa gitu yang bisa Anda yang lagi dengerin petik dari perjalanan dia ini? Oke deh, langsung aja ya. Kita mulai dari momen yang, wah pasti mengubah segalanya buat dia. Jadi Nicole ini dapat telepon, ibunya ditembak. Iya Tuhan, kebayang nggak sih shocknya? Pasti rasanya kayak dunia runtuh seketika gitu ya. Mm-mm. Reaksi awalnya ya seperti yang bisa diduga, kayak lumpuh total, istilahnya freeze gitu. Tapi yang menarik nih, cara dia bertahan hidup setelah itu. Bukan mikir, oke, jalani hari demi hari. Bukan. Tapi dia mikirnya menit demi menit. Menit demi menit. Wow. Iya. Ini nunjukin betapa beratnya rasa sakit itu. Sampai fokusnya harus diperkecil banget ke momen saat ini. Cuma buat bisa, ya, sekedar bernapas gitu. Gila, menit demi menit itu udah kebayang ya intensitasnya. Nah, di tengah-tengah trauma itu, dia bikin satu pilihan sadar yang menurutku, wah, kuat banget. Dia nggak cuma mikir apa yang harus dilakuin, tapi dia nanya ke diri sendiri, siapa dia mau jadi di momen kayak gini? Jawabannya, dia mau jadi pemberani, damai, dan membantu orang lain. Nah, ini dia. Ini pergeseran yang penting banget. Dan ternyata itu terinspirasi dari ajaran ibunya sendiri loh, soal keberanian. Ibunya hejarin, berani itu yang melakukan sesuatu walaupun kamu takut. Oh, Jadi ini nunjukin kekuatan niat, kekuatan kita memilih cara kita merespons kesulitan. Bukan berarti rasa takutnya hilang ya, sama sekali bukan. Tapi dia memilih untuk bertindak selaras sama nilai-nilai yang dia pegang. Yaitu tadi, keberanian, kedamaian, meskipun mungkin gemeter juga pas ngelakuinnya. wow, jadi kayak warisan ibunya langsung dipraktikan gitu ya di saat paling sulit. Keren banget. Terus proses penyembuhannya gimana tuh? Katanya ada ritual-ritual khusus ya? Iya, dia melakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, tapi bermakna banget buat dia. Kayak dengerin musik kesukaan ibunya, terus mandi karena katanya ibunya suka banget mandi. Oh gitu? Bahkan dia cerita dia ngobrol sendiri gitu, seolah-olah ibunya ada di situ. Hmm, Ini cara dia buat ya menjaga koneksi tetap hidup dan mengekspresikan apa yang dia rasain. Kayak semacam jangkar kecil gitu di tengah badai emosi. ritual sederhana tapi personal banget ya kedengerannya. Bener juga sih. Kadang hal kecil gitu yang bantu. Tapi ada lagi nih soal cara pandang. Ini menarik. Dia dapat masukan dari teman dan juga pendeta T.D. Jakes. Katanya coba deh fokus ke 81 tahun hidup ibunya yang indah, bukan ke 5 menit terakhir yang tragis itu. Dan mengubah kata tapi jadi dan. Maksudnya gimana tuh? Kematiannya memang tragis dan hidupnya indah. Gimana tuh? Nah, ini cara yang bagus banget buat merayakan kehidupan tanpa mengingkari rasa sakit. Jadi, mengakui kalau dua hal itu bisa ada barengan. Hidup ibunya itu penuh makna, indah, dan ya, akhir hidupnya memang menyedihkan, tragis. Oh, oke oke. Dengan begitu, dia bisa menghargai kenangan-kenangan indah tanpa terus-menerus dihantui sama tragedi di akhirnya. Ini mencegah luka itu menguasai seluruh memori tentang ibunya, gitu. Itu cara pandang yang beda ya, mengakui keduanya bisa ada bersamaan. Menarik. Nah ini nih bagian yang mungkin paling bikin penasaran banyak orang. Soal pengampunan. Buat pelaku. Gimana Nicole bisa sampai ke sana? Itu kan, wah luar biasa susah pasti. Iya, iya. Bagi Nicole, ini menarik banget penjelasannya. Pengampunan itu buat dia bukan berarti bilang tindakan pelaku itu nggak apa-apa. Sama sekali bukan. Atau memaafkan perbuatannya gitu aja. Enggak. Buat dia, pengampunan itu lebih ke melepaskan beban kemarahan dan kepahitan dari dirinya sendiri. Ah, jadi buat diri sendiri ya? Bukan buat pelakunya? Tepat. Fokusnya ke dalam. Biar dia nggak tenggelam sama perasaan negatif itu. Kayak tindakan menjaga diri sendiri gitu. Oke oke, self-care ya berarti? Bisa dibilang gitu. Melepaskan racun emosional, biar nggak terus merusak dari dalam. Dan yang menarik lagi, keyakinannya justru menguat loh, bukan melemah. Dia melihat tragedi ini sebagai bagian dari dunia, di mana manusia itu punya kehendak bebas buat memilih. Pelaku memilih kejahatan,
Dan dia, Nicole, memilih untuk tidak jadi pahit. Memilih bersandar pada keyakinan akan sesuatu yang lebih besar. Dia nggak nyalain Tuhan atas pilihan orang lain. Wah, dalam banget ya pemahamannya soal ini. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin, cerita Nicole Evans ini nunjukin kalau menghadapi duka itu ternyata melibatkan banyak pilihan sadar ya. Banyak banget. Iya, betul. Mulai dari milih mau jadi siapa kita di tengah badai, terus cari ritual penyembuhan yang cocok buat diri sendiri, geser fokus dari apa yang hilang ke apa yang pernah ada dan indah. Sampai, yaitu tadi, mempraktikkan pengampunan sebagai cara membebaskan diri sendiri. Intinya tuh soal agensi. Kesadaran bahwa kita selalu punya kekuatan memilih respon kita. Bahkan di saat paling gelap sekalipun. Kekuatan buat milih gimana kita mau nanggepin situasi, cari secercah harapan sekecil apapun itu, dan nentuin gimana kita mau melangkah ke depan. Nggak harus langsung kuat kok, tapi terus memilih untuk jalan. Kalau perlu ya itu tadi, menit demi menit. Nah, sebagai penutup nih, ini nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Mungkin nggak sih cara terbaik kita menghormati orang yang sudah tiada itu bukan cuma sekedar mengenang mereka, tapi justru dengan secara aktif kita menghidupkan pelajaran-pelajaran terbaik yang mereka ajarkan ke kita. Terutama saat kita sendiri lagi menghadapi tantangan hidup kita masing-masing. Gimana menurut Anda?